Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Matiani Siswanto. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, dan di sini saya dari kelas 3D yang ingin memenuhi suatu tugas yang pada perkuliahan mata kuliah kontrak, yaitu etika dalam komunikasi bisnis. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan, terdapat ada 6 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen tersebut, yaitu yang pada pertanyaan pertama, apa isu etika utama dalam studi kasus tersebut. Jadi yang kita ketahui bahwa dalam isu tersebut yaitu sebuah perusahaan yang dimana dia mempromosikan sebuah produknya melalui sosial media dan lain-lain. Jadi mereka mempromosikan sebuah produk. Mereka mempromosikan sebuah produknya yaitu untuk memperkenalkan ke sebuah customer dan kepada semua orang yang ingin mencicipinya atau ingin memakan hasil produk perusahaan tersebut. Jadi begitu. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana tindakan perusahaan tersebut melanggar norma sosial dan harapan konsumen. Jadi yang kita ketahui tadi, saya sudah sedikit menjelaskan bahwa dalam produk tersebut yang mereka promosikan kepada konsumen, yaitu konsumen ini dia melihat sebuah produk yang dipromosikan, lalu mereka ke sebuah tempat pembuatan produknya atau di warung makan yang perusahaan tersebut ini. Jadi mereka ingin mencicipinya, namun mereka tidak memiliki rasa kepuasan dalam produk tersebut dikarenakan bahwa produknya itu tidak sesuai yang apa yang telah disampaikan atau diinformasikan lewat sosial medianya yang tadi yang saya sebutkan, yaitu mempromosikan. Jadi itu yang customer keluhan customernya ya. Dan di sini juga pertanyaan ketiga, dari perspektif utilitarian, bagaimana perusahaan dapat membenarkan tindakannya. Jadi ya mungkin dalam yang ketahui mungkin ini dalam kode etik yang mungkin tanggung jawab perusahaan yang bisa memenuhi yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan customer yang tadi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan customer. Jadi mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik atas kesalahan produk mereka yang mungkin yang mereka mempromosikan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh customernya. Jadi begitu yang saya ketahui. Lalu di sini juga ada pertanyaan nomor 4, apa konsekuensi potensial dari kampanye pemasaran perusahaan yang menyesatkan. Jadi untuk melakukan kampanye yang menyesatkan, yaitu jadi di sini mungkin perusahaan berpendapat bahwa peningkatan penjualan dan dihasilkan dari kampanye tersebut yang akan menguntungkan lebih banyak orang seperti karyawan, pemegang saham dan konsumen. Namun potensinya bahaya bagi kesehatan konsumen dan dampak negatif pada reputasi perusahaan dapat lebih besar dari manfaat ini. Kayak contoh ya itu yang tadi yang dijelasin saya tadi, bahwa konsekuensi potensial dari kampanye itu
mereka, jadi pihak perusahaan itu mereka bisa bertanggung jawab atau bisa memenuhi kebutuhan apa customer yang tadi saya sampaikan, bahwa ada keluhannya, namun di sisi lain juga perusahaan tetap mempertimbangkan sebuah itu. Jadi perusahaan tetap memberikan 50% untuk customernya dan perusahaannya, jadi diseimbangkan, bahwa tidak sepenuhnya bahwa perusahaan itu memberikan 100%, ibaratkan bahwa bertanggung jawab sepenuhnya, namun mereka akan memberikan yang terbaik apapun keluhan customernya, gitu sih yang saya ketahui. Nah, dan di sini juga pertanyaan kelima, bagaimana perusahaan dapat menghindari dilema etika ini. Jadi mungkin sebagai pebisnis yang saya ketahui bahwa perusahaan ini menerima sebuah kasus. Pertama, pentingnya transparansi dan kejujuran. Jadi mungkin sebuah perusahaan ini harus lebih baik memberikan yang terbuka aja daripada disimpan lalu mempromosikan ke sebuah customer maupun di publik lainnya. Jadi yang diharapkan customer itu bahwa dalam kata kasarnya bahwa perusahaan tersebut ini bohong gitu. Jadi lebih baik yang saya ketahui itu bahwa terbuka aja, memberikan bahwa produk mereka ini secara detailnya ini, lalu mempromosikan. Jangan produknya ini lalu ngomongnya tuh yang lain-lain gitu, yang bukan dari hasil produknya, tapi melainkan ngarangnya sebuah perusahaan untuk menyampaikan atau mempromosikan sebuah produknya ke customer lainnya. Ya, dan pertanyaan terakhir, apa peran tanggung jawab sosial perusahaan dalam mencegah insiden semacam itu? Jadi yang saya ketahui di sini saya sedikit menjelaskan bahwa untuk peran tanggung jawab pada perusahaan, yaitu yang saya katakan tadi, bahwa perusahaan itu harus memiliki tingkat kejujuran bagi perusahaan mereka sendiri, apalagi banyak customer yang ingin atau ingin mencicipi sebuah produk baru atau sebuah barang baru, lalu mereka melihat atau disampaikan oleh teman-teman mereka bahwa produk perusahaan tersebut tadi itu memberikan sebuah ciri khas makanannya atau produknya yang mungkin memenuhi kebutuhan customernya. Tapi di sisi lain bahwa yang dipromosikan tersebut tidak tepat atau tidak puas terhadap keinginan konsumen, yang awalnya konsumen itu berharap bahwa produk mereka itu terbaik, atau yang dipromosikan tuh yang customer harapkan tuh bahwa produk itu mungkin enak atau unik, tapi nyatanya setelah datang ke sebuah perusahaan atau ke sebuah usahanya, lalu kita sebagai customer itu melihat bahwa atau merasakannya sebuah produk itu bahwa tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan oleh perusahaan tersebut. Jadi yang saya ambil bahwa terhadap perusahaan harus lebih terbuka lah, jangan sampai disisipkan atau disembunyiin sesuatu untuk mengembangkan sebuah produknya tapi dengan cara yang tidak profesional itu. Jadi itu saja bagi saya yang saya pahami dalam sebuah teks atau sebuah buku tersebut. Jadi mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan, dan di sini saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.